Berada di dua pasar uang dan ekonomi digital. Fast F Semester Genap. Ekonomi digital. Kelompok 4. Pengertian. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi perpesanan instan, dan media sosial. Contoh penerapan ekonomi digital. Sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk itu, dua contoh penerapan digital ekonomi yang paling banyak kita temui diantaranya adalah bisnis e-commerce dan fintech. Bisnis e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja di Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online, hingga menghubungkan produsen lokal dengan pasar global. Di sisi lain, perusahaan fintech seperti GoPay dan OVO telah mengubah cara Anda menyelesaikan transaksi keuangan. Karakteristik yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen yaitu A. Knowledge pengetahuan. Knowledge pengetahuan merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Mengingat bahwa pengetahuan melekat pada otak manusia, maka faktor inteligensia dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut. Digitisasi atau serba digital merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1 bilangan berbasis 2. Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia ekonomi. C. Virtualization atau serba virtual. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan business to consumer, demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama business to business. D. Modularization menjadi molekul kecil. Bentuk molekul merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. E. Internetworking atau terintegrasi. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. F. Disintermediation atau tanpa perantara. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator brokers sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. G. Konvergensi atau menyatu. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, dan content. H. Innovation penuh inovasi. Aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam, bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Oleh karena itulah inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. I. Prosumpian atau produsen sekaligus konsumen. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. C. Imediasi atau serba seketika. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. K. Globalisasi mendunia. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Pengetahuan atau knowledge sebagai sumber daya utama tidak mengenai batasan geografis. A. Diskordansi atau perpecahan. Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat ekonomi digital. 1. Lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ekonomi digital menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di hal-hal digital. Ini membuka peluang pekerjaan yang lebih luas. 2. Mendukung transaksi dalam skala global. Bisnis dapat beroperasi dan bertransaksi secara global melalui platform digital. Ini membantu dalam memperluas pasar dan meningkatkan ekspor barang dan jasa dalam konteks globalisasi. 3. Ketersediaan informasi yang lebih besar.
Internet memungkinkan konsumen mempunyai lebih banyak informasi dan pilihan. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah mencari merek terbaik yang mereka inginkan. 4. Lebih menghemat waktu. Sebelumnya, jika Gramex ingin membeli perlengkapan kantor, Gramex harus ke kota untuk membelinya. Sekarang, pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan dari rumah, dan Gramex tinggal menunggu saja. 5. Menghemat biaya. Bagi sebuah perusahaan dan ekonomi digital membantu menghemat sewa gedung, karena sebagian aktivitas dapat dilakukan melalui internet. Ini memungkinkan biaya yang lebih rendah dan menghasilkan harga jual yang lebih murah. 6. Menurunkan hambatan. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya, mulai dari layanan pesan antar ke rumah, untuk bahan makanan, hingga aplikasi kencan. Tantangan dan peluang ekonomi digital. Hal ini juga disertai berbagai tantangan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan ketimpangan digital. Maka dari itu, pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bersaing dalam ekonomi digital global. Ekonomi digital adalah realitas yang tak terhindarkan di era modern seperti sekarang. Untuk mengambil manfaat penuh dari potensinya, Indonesia perlu mempersiapkan SDM yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang ini.